Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan masih diberikan kesempatan, diberikan hari yang baru. Di hari Minggu ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya ingin angkat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Yakobus 5 ayat 13. Dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin. Mari kita angkat satu pujian, masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus, menyembah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulang pujian ini, sungguh-sungguh kita katakan, masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang sungguh-sungguh, darah anak domba itu tercurah. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Katakan sekali lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu kudus Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang baru sudah kita. Tuhan, Engkau menjadikan kami sedemikian rupa ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami hidup, dalam tangan-Mu kami berserah ya Tuhan. Setiap masalah, setiap masalah pribadi kami Tuhan, kami ingin menyampaikan pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun setiap masalah, setiap pergumulan dalam dunia ini Tuhan, Engkau terus menjaga kami, Engkau terus memberikan kami kesehatan. Walaupun ada teman-teman kami, ada saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jamah mereka. Apapun yang mungkin mereka konsumsi, obat-obatan yang Engkau memberkati, mereka bisa mendapatkan kekuatan dan kesehatan baru yang Tuhan memberkati setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Berjamaah, mungkin mereka dalam perjalanan yang mungkin datang beribadah dalam rumah-Mu ya Tuhan, memberkati mereka sepanjang jalan, ataupun saudara-saudara dan teman-teman mau ikut ibadah online, memberkati ya Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berdasarkan tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada semangat memuji nama Tuhan? Ada semangat? Ya mungkin Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini boleh saya undang untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah. Sama-sama kita kena na 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 na. Lebih semangat lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya,
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih keras lagi nananya. Na 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 na. Bersyukurlah, yes, amin. Doa Yesus tahu. Aku ni mengasuh setu sinci, 我心上帝。Bapak Ibu, firman Tuhan, kita bersedia hati, semua menunjukkan Tuhan, mengangkat pujian. Bapak aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam ujian ini, betapa aku mencintaimu Tuhan. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri
jalani hidup ini selalu menyertai. Oh, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita katakan sekali lagi, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom sekali lagi untuk teman-teman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan, sampai pagi hari ini kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, sehingga kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, kita tetap diberikan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, setiap pribadi yang ada dimanapun berada,
baik yang di rumah maupun di tempat ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Memang kami sungguh rindu akan kasih Bapa. Kami tahu betapa Engkau mencintai kami. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi itu semua adalah karena Engkau yang menyertai dan Engkau izinkan ya Bapa. Kami tahu dalam kehidupan sehari-hari kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau selalu menyertai. Ya Bapa yang di surga, sadarilah kami bahwa dalam kehidupan ini Engkau selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu semua tidak terlepas daripada kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami ingin datang ke hadapan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh melembutkan hati dan pikiran kami. Engkau kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Sehingga kami punya hati yang benar untuk mengkoreksi diri kami sendiri. Firman-Mu yang kami dengarkan nantinya boleh membangun iman kami, boleh kembali menyehatkan kami kembali atas segala kekhawatiran kami, boleh membangun kembali hubungan kami yang lebih erat dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ajarilah kami untuk mengerti tentang kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya sengaja memilih sebuah tema yang bercerita tentang segala sesuatu kita bawa dalam. Tema ini saya munculkan ini juga dari beberapa waktu yang lalu pada saat pergumulan pribadi saya, pada saat saya mengalami keadaan kurang sehat, namun di situ muncul sekali banyak kekhawatiran. Bapak Ibu bisa lihat sekarang saya asik karena lebih kurang 3 bulan saya mengalami perasaan tidak enak di bagian lambung, itu menyebabkan kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan kepada kalian semua, kita hidup di dunia ini, kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari kekhawatiran. Itu adalah hal yang normal, hal yang sangat normal. Namun masalahnya sekarang bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Dari pergumulan itu, saya baca dalam PDP, bagaimana Rasul Paulus bisa menguatkan jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang akan saya sharing kepada saya. Mungkin juga pada saat saya membaca kita masuk bagaimana Daud berseru kepada Tuhan pada saat dia bisa, pada saat dia dalam kesalahan. Namun hal yang sangat menguatkan saya yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 pesan-pesan daripada Rasul Paulus kepada kita. Saya akan bacakan ke Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat yang kelima, di situ ada sebuah teks yang dikatakan di terakhir, Tuhan sudah dekat. Jadi kalau kita lihat Alkitab, saya sambungkan ke pasal ayat 6 dan 7, maka kalau boleh saya bacakan demikian. Tuhan sudah dekat, maka janganlah khawatir tentang apapun juga. Tuhan sudah dekat. Nah, konteks ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Himbauan ini disampaikan pada Rasul Paulus supaya tidak khawatir. Nah, ini diberikan kenapa? Mengingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu sudah dekat. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hal ini mirip seperti himbauan Rasul Petrus juga di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Di situ dikatakan, saudara-saudara yang dikasihi,
Karena kita menantikan hal ini, maka berusaha dengan giat supaya Allah mendapati kamu tidak berdosa, tidak bernoda, dan berdamai dengan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pengantarnya. Saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian, apa sih yang saya maksudkan dengan tema yang saya pilih, yaitu segala sesuatu dalam Tuhan. Sebelum masuk ke tema lebih dalam, saya ingin dulu mengajak Bapak Ibu sekalian memahami dulu. Saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama saya sebut yaitu orang Kristen yang sejati. Yang kedua saya sebut sebagai orang Kristen yang biasa. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya kita setiap orang yang disebut dengan Kristen, kita masuk dalam salah satu jenis golongan. Nah, apa sih bedanya antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang biasa? Saya coba akan menggambarkan pada Bapak Ibu. Falsafah hidup seorang Kristen yang sejati kira-kira seperti ini. Bagi dia, hidup ini hanya satu kali saja dan tidak ada kesempatan yang lain. Itu orang Kristen sejati mengimani. Dan oleh karena dia tahu hal itu hanya satu kali saja hidup, maka dia ingin menjalani kehidupan ini dengan yang terbaik, sebaik mungkin. Dia menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, dia tahu bahwa yang terbaik itu apa? Yang terbaik dalam hidupnya, yaitu kehendak Bapa yang di surga. Oleh sebab itu, orang Kristen yang sejati, dia akan menanggapi setiap firman Tuhan itu dengan serius. Karena dia tidak ingin melewatkan apapun yang baik itu dari firman Tuhan. Sebagai contoh, orang Kristen yang sejati akan membaca nas Filipi pasal 4 ayat 7 ini, dia akan berkata demikian. Hidup bebas dari kekhawatiran itu sesuatu yang mungkin. Ingat ya, ini Kristen sejati mengatakan demikian. Hidup untuk bebas dari kekhawatiran itu adalah sesuatu yang mungkin. Itu tidak mustahil. Kata firman Tuhan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Perkataan ini sungguh sangat dia paham dan itu begitu dia mengimaninya. Jika kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, bukankah itu berarti juga sebagai orang yang percaya, berarti kita tidak perlu mengalami depresi satu hari pun dalam. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen yang seperti ini akan melihat itu sebagai perintah, itu sebagai kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa bagi kehidupan. Sehingga dia pasti akan berusaha untuk mewujudkan. Dia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setiap kali hatinya gelisah. Pada saat dia merasa hatinya gelisah, dia merasa hatinya tidak tenang. Maka hal itu akan berubah seperti sebuah alarm yang berbunyi. Dia akan sadar bahwa Kristen sejatinya akan menyadari. Pada saat dia gelisah, itu akan seolah seperti alarm yang menyala, yang berbunyi. Untuk apa? Untuk dia segera menghadap kepada Bapa. Orang Kristen sejati adalah orang yang menanggapi firman Tuhan itu secara serius. Di dalam Matius 6, Yesus sampai berkata 3 kali. Apa yang dikatakan Yesus? Yaitu, janganlah kamu. Sebanyak 3 kali Yesus mengatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang sejati itu, dia bukan hanya percaya pada kuasa Allah saja, tapi dia juga percaya kasih akan Bapa kepadanya. Orang Kristen sejati seperti ini akan melihat setiap kekhawatiran dalam hatinya seperti asap yang keluar dari mobil. Dari mesin mobilnya keluar asap. Maka dia akan tahu, dia akan berhenti. Apa yang harus dilakukan? Yaitu apa yang berbuatnya? Dia akan. Nah,
Lalu bagaimana pula dengan orang Kristen yang biasa? Orang Kristen yang biasa, mereka bukan tidak pernah mendengarkan atau membaca nas-nas Alkitab yang seperti ini. Tetapi mereka menganggap diri mereka adalah orang Kristen yang praktis. Praktisnya seperti apa? Mereka akan mengatakan demikian. Biasalah, masalah kekhawatiran itu, kita kan manusia. Manusia mana yang tidak pernah khawatir? Memangnya, Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak pernah khawatir? Jadi, ada saja alasan yang dibuatnya. Kalau kita berdebat dengan mereka, jujur saja, orang Kristen yang sejati pasti kalah berdebat dengan mereka. Mereka akan cukup banyak alasan demi alasan yang akan mereka utarakan. Nah, orang Kristen yang sejati akan menganggap ayat seperti Efesus pasal 4 ayat 31 itu dengan sangat serius. Contohnya, buanglah segala macam kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan perkataan fitnah. Juga semua kejahatan. Jauhkanlah itu semua daripada. Perintah firman Tuhan segala dia akan menganggap buanglah segala macam apa itu kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan perkataan fitnah, semua kejahatan. Jauhkanlah itu. Segalanya, dia anggap segalanya. Dia akan menganggap semua itu seperti sampah-sampah organik. Bapak Ibu tahu sampah organik? Sampah organik itu kalau kita simpan, itu akan cepat sekali. Makin lama disimpan, busuknya akan semakin tercium. Sama seperti halnya itu, kepahitan, kemarahan, pertikaian, itu semua yang kita simpan. Lama-lama itu akan tercium dalam kehidupan. Nah, orang Kristen sejati itu, dia tidak akan menyimpan itu semua. Dia akan tidur setiap malam tanpa mempunyai kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian dengan siapapun. Dia juga tidak akan memfitnah siapapun. Sedangkan orang Kristen yang saya tadi sebut sebagai orang Kristen biasa, dia tidak akan terlalu serius menanggapi firman Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka dengar dan apa yang mereka baca. Mereka selalu katakan, apa salahnya sih? Saya sedikit marah. Apa salahnya sih kalau saya sedikit berat? Masa nggak boleh? Emangnya saya goblok kalau demikian? Atau dia bisa memang goblok kok orang. Nah, orang Kristen yang biasa seperti ini tidak sadar sebenarnya mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka dengan tepat dapat digambarkan sebagai orang yang melihat tetapi tidak melihat, yang mendengar tetapi itu seperti kata-kata Matius 13 ayat 13. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang sejati itu juga akan seperti berlaku seperti seorang kecil yang akan menagih janji Allah dengan serius. Bagi dia, Allah itu adalah siapa? Bapaknya. Bapaknya yang tidak pernah berbohong. Dia tidak akan mengizinkan satu pun janji Allah yang tersedia bagi semua orang itu lewat. Dia akan pegang, dia akan kejar terus janji. Di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada banyak janji yang dijanjikan kepada orang tertentu atau bangsa tertentu. Namun ada banyak yang dimulai dengan siapa saja atau barang siapa. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Dalam Yohanes 6 di situ, Yesus ada mengatakan, kata Yesus pada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, dia tidak akan pernah lapar lagi. Siapa saja yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah haus. Di dalam Yohanes pasal 7 juga dikatakan demikian. Pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 di situ dikatakan, siapa saja yang percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita sebagai orang Kristen yang sejati
maka kita pasti akan tidak akan pernah lapar lagi, tidak akan pernah haus lagi. Arilan-arilan hidup yang telah Yesus janjikan untuk kepuasan batin, itu akan memuaskan batin kita secara batin. Orang Kristen yang sejati tidak akan pernah membiarkan hari demi hari berlalu tanpa mengalami kenyataan daripada janji-janji tersebut. Dia tidak akan puas jika kehidupannya tidak sesuai dengan janji Allah. Dia tidak akan tenang menjalani kehidupan begitu-begitu saja. Dia tidak akan Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara kita dapat membedakan kedua jenis orang Kristen. Cara yang paling gampang kita bisa perhatikan. Yang satu akan bertanya, apalagi yang lain akan bertanya, apalagi yang dapat. Atau mungkin yang satu lagi bertanya, apalagi berapa yang harus saya berikan? Masih. Sedangkan yang satu, dia akan selalu berkata, berapa sih? Atau juga sering dikatakan, berapa banyak dosa yang dapat sebelum saya. Jadi dari beberapa pertanyaan statement-statement ini kita bisa melihat, kita bisa lihat karakter antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen. Jadi pokoknya Bapak Ibu sekalian, seorang Kristen yang biasa itu seperti, kalau boleh dikatakan, dia seperti seorang karyawan upah. Banyak hitung. Dia sangat banyak. Sayangnya dan celakanya, akhir-akhir ini banyak sekali para penginjil yang memberitakan Injil dengan lebih banyak menghasilkan orang Kristen yang biasa. Orang Kristen yang hitung-hitungan seperti yang saya gambarkan. Terkadang kita tidak sadar kita memberitakan keselamatan sebagai sebuah urusan. Kadang-kadang kita memakai cara itu untuk memikat dan membuat. Namun pada saat kita membaca dalam Perjanjian Baru, sebenarnya keselamatan itu berkaitan dengan kelahiran. Nah, kalau kita bercerita tentang kelahiran kembali adalah tentang hubungan atau relasi, yaitu hubungan relasi yang sangat khusus antara orang percaya. Secara umum, Bapak Ibu, tidak ada orang di dunia ini yang menghargai hubungan itu dengan kita. Apalagi kalau hubungan dengan Bapak yang di surga. Namun, itulah yang terjadi. Terkadang tanpa kita sadari, cara kita memberitakan Injil menyebabkan orang lahir kembali. Tapi dia lahir kembali sebagai karyawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu cara yang boleh kita pakai untuk membedakan antara orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang biasa. Rasul Paulus pernah 2 kali berkata dalam suratnya kepada orang Korintus, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Di situ dikatakan apa? Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagi, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagi, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang biasa hidupnya selalu terfokus kepada apa yang halal dan apa yang diperbolehkan. Pertanyaan mereka selalu berputar di sekitar apakah orang Kristen boleh nonton TV?
boleh berskot, boleh duduk atau tidak, boleh main game atau tidak, boleh minum alkohol atau tidak, boleh merokok atau tidak, hiburan, jalan-jalan boleh atau tidak, hobi ini, hobi itu, melakukan ini, melakukan itu, boleh atau tidak. Bapak Ibu sekalian, biasa. Nah, mereka ini bukan orang yang jahat seperti pencuri atau perampok, tetapi hidup mereka dipenuhi dengan 1001 hal yang diperbolehkan. Tetapi ingat, semua segala sesuatu yang diperbolehkan itu tidak berguna apapun. Mereka suka hidup di tepi jurang. Mereka ini orang yang baik-baik saja, tapi sekali lagi tidak. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang sejati? Orang Kristen yang sejati itu jarang sekali. Bahkan boleh katakan, bukannya tidak pernah ya, tapi sangat jarang sekali. Dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya katakan tadi. Mereka akan lebih fokus pada apa yang berguna dan bisa membantu. Mereka akan fokuskan hidup mereka dengan apa yang berguna dan membantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah perbedaan antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang biasa. Berangkat dari kedua pemahaman, saya akan mengajak Bapak Ibu lebih bisa melihat lagi, lebih memahami. Filipi pasal 6 ayat 6 sampai 7. Tema yang saya pesan hari ini adalah segala sesuatu dalam. Segala sesuatu dalam. Kalau dalam versi Alkitab, firman Allah yang hidup di situ katakan, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam. Jangan khawatir suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu. Kalau boleh saya umpamakan ini sebagai sebuah kunci, maka ayat ini boleh saya katakan ini sebagai sebuah kunci untuk membuka sebuah mata. Inilah ayatnya, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu. Saya sangat rindu ayat ini bisa menjadi pedoman kehidupan. Ayat ini bisa menjadi penjuru hidup, batu penjuru. Dan ayat ini bisa betul-betul tertanam paham dalam hati setiap jemaat. Saya rindu ayat ini semua digunakan oleh siapa, termasuk pengkhotbah, termasuk pemusik, guru sekolah minggu, setiap jemaat, setiap masa, setiap orang yang percaya. Artinya, mengerjakan segala sesuatu, kerjakan dalam Tuhan. Tidak seorang pun harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun sebelum dia menjadi seorang pendoa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena umat Allah adalah umat doa. Doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Apabila kita tidak melakukan doa, kita tidak pernah menghidupi doa, kita bisa membangun relasi yang baik. Coba Bapak Ibu bayangkan sendiri. Bila mana kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa membangun relasi? Bagaimana kita bisa komunikasi saja nggak lancar? Bagaimana kita mau melayani? Nah Bapak Ibu, mengapa harus demikian? Mengapa perlu membawa segala sesuatu dalam doa? Pada dasarnya dunia ini terdiri dari dua kerajaan, Bapak Ibu. Seperti beberapa saat yang lalu pernah saya sharingkan juga di tempat. Yaitu apa? Yaitu dunia ini punya dua kerajaan yang sangat berbeda. Yang pertama disebut sebagai kerajaan manusia.
Dan yang lainnya, atau yang kedua kita sebut sebagai kerajaan. Ini merupakan dua kerajaan yang sangat berbeda nilai dan selalu berseberangan, bertentangan, dan selalu bertolak belakang. Yang satu baru lahir satu kali, dan yang lain, kerajaan yang lain, terlahir dua kali. Itu sumber yang membedakan kedua kerajaan itu. Kita tidak perlu berbicara banyak tentang kerajaan manusia, dan hari ini saya tidak akan membahas itu, karena kita cukup akrab dengan apa yang disebut kerajaan manusia. Nilai-nilai kerajaan manusia itu sangat. Yang ingin saya ajak yaitu mari kita belajar apa sih ciri-ciri kerajaan Allah. Kalau ditanya kita sebagai yang tidak lain dan tidak yang itu ciri kerajaan. Di tengah-tengah kerajaan Allah terpanjang di situ salib Kristus. Itu yang menjadi jantung kepada setiap orang yang percaya, yang masuk dalam kerajaan. Itulah pesan yang harus diberitakan. Itulah kebanggaan dan kemegahan dalam kerajaan. Salib Kristus itu pesan yang harus dalam kerajaan manusia. Salib dipandang sebagai sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Kerajaan manusia memang menghargai yang bijak, menghargai yang kuat seperti itu, menghargai yang sangat populis seperti selebritis, menghargai politisi yang punya kuasa, menghargai yang kaya. Mereka ini yang selalu bisa dalam kerajaan Allah. Salib jadi fokus yang mengatur orang yang berada dalam kerajaan Allah. Itu artinya telah mati bersama Kristus. Tapi mati bersama Kristus sebaliknya dia juga adalah dialah yang paling hidup. Dia memperoleh kehidupan dengan cara ditebus kembali. Kristus memperoleh semuanya itu. Yesus memperoleh semuanya itu dengan cara kehilangan. Dia harus kehilangan. Dia tahta, dia turun dalam kerajaan. Dia naik ke atas dengan cara turun. Dia tinggikan oleh Allah Bapa dengan cara. Kita lihat Kristus menjadi yang paling pada saat. Kemudian yang menjadi yang paling lemah bila dia merasa paling. Itu yang diajarkan Kristus. Dia miskin. Kristus di dunia ini tidak membuka. Tapi justru dia yang memperkaya banyak orang. Salib, sekali lagi Bapak Ibu, salib Kristus itu membawa banyak sekali paradoks yang biasa. Umat. Ada dua perbedaan yang paling utama, yaitu kerajaan Allah terdiri dari anak-anak kerajaan yang merupakan pelaku dan Bapa. Dalam Matius pasal 12 ayat bahwa mereka yang percaya kerajaan Allah adalah terdiri dari anak-anak kerajaan yang melakukan pelaku. Kerajaan manusia pula terdiri dari orang-orang yang melakukan kehendak manusia. Anak-anak kerajaan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada diri sendiri, atau saya ulangi, anak-anak kerajaan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, pada diri sendiri atau pada diri. Sebaliknya, anak-anak manusia melakukan kehendak diri dan melakukan atau menaruh percaya diri pada diri. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, kerajaan Allah itu terdiri dari pelaku kehendak Allah yang hidup, yang sangat bergantung kepada
Sebaliknya, kerajaan manusia terdiri dari pelaku kehendak manusia yang sangat bergantung pada kemampuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dalam kerajaan Allah, moto yang dipakai yaitu segala sesuatu dalam Tuhan. Tahu, sadar bahwa dia harus mengenal. Sedangkan moto yang dipakai kerajaan manusia kira-kira apa? Segala sesuatu. Itu kerajaan. Dengan uang semuanya beres, semuanya lancar. Dalam kerajaan Allah sekali lagi, yang bergerak segala sesuatu. Manusia tidak dapat menerima apapun kecuali hal yang diberikan daripadanya, itu dari syurga. Nah, kemudian ada dua hal yang tak terpisahkan yang hanya dapat dimengerti oleh orang Kristen, yaitu kehendak Allah dilakukan dalam ketergantungan total kepada Dia. Orang Kristen yang biasa tidak akan pernah memahami apa yang disebut dengan ketergantungan total kepada Tuhan. Orang Kristen yang biasa tidak akan pernah mengerti mengapa segala sesuatu harus dalam Tuhan. Mereka bahkan untuk memahami dengan tepat, kita perlu memandang kepada Yesus Bapak Ibu. Kenapa kita harus memandang Yesus? Karena Yesus adalah manusia. Orang Kristen yang sejati, dia akan memandang Yesus itu sebagai Yesus, sebagai manusia yang sempurna. Kenapa dia dikatakan sempurna? Karena dia adalah pelaku kehendak Bapa yang sempurna. Kita bisa perhatikan ya, Yohanes 5 ayat 19. Yesus pernah mengatakan, Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 5 ayat 19. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dua ayat ini adalah pengakuan Yesus. Ini yang diakui Yesus, yaitu ketidakberdayaan total yang membawa kepada ketergantungan total. Anak itu sendiri tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sekali lagi itu menunjukkan ketergantungan total. Tuhan Yesus mengatakan, kehidupan Yesus itu adalah sebuah kehidupan yang dijalankan dalam ketergantungan total kepada Bapa. Dia mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 57, dikatakan apa? Aku hidup oleh Bapa. Inilah yang menjadikan Yesus sebagai manusia yang sempurna, yang menjadikan Yesus sebagai pelaku dan Bapa yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, dalam pertumbuhan kerohanian itu selalu membawa kepada Kristus. Kita bisa lihat pertumbuhan rohani dengan pertumbuhan lahiriah itu. Pertumbuhan rohani semakin bertumbuh, semakin. Pertumbuhan lahiriah bertolak belakang. Semakin bertumbuh, semakin sangat. Dalam kerajaan, pertumbuhan rohani ialah pertumbuhan, sekali lagi, pertumbuhan yang bergantung. Semakin dewasa rohani kita akan menyadari dan semakin dekat, semakin kuat kita bergantung. Sehingga menyebabkan orang yang dewasa rohani, dia akan semakin mudah. Dia akan justru semakin sadar bahwa ketidakberdayaan dia di dalam melakukan kehendak. Oleh sebab itu, dia tidak bisa. Dia akan penuh dengan disiplin. Dia akan berdoa. Dia akan menyerahkan. Dia akan semakin. Dia akan semakin disiplin.
dia akan semakin banyak melatih dirinya untuk lebih kudus. Dia tahu, dia semakin semakin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bergantung untuk hidup tidak malu, untuk hidup tidak kecewa, untuk hidup kudus di hati dan pikiran, untuk tidak sembarangan marah-marah pada orang, untuk supaya kita bisa hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang bertumbuh, dia akan bisa bahwa semakin dia tumbuh, semakin dia harus saya sampai sudah sudahkah kita berdoa dulu sebelum kita berbicara? Berbicara kepada suami, berbicara kepada istri, berbicara kepada berbicara kepada teman. Sudah kita berdoa. Kenapa saya memilih dan kenapa saya katakan Yesus sebagai manusia? Kita bisa lihat apa yang dilakukan Yesus pada saat itu. Di Taman Getsemani pada saat Tuhan Yesus berdoa, kita bisa lihat ada sebuah peristiwa yang bagus. Yesus adalah sang pelaku kehendak Bapa. Datang ke Taman Getsemani berdoa bersama dengan yang satu berdoa sampai berdoa. Sedangkan yang datang bersama dengan Yesus ketiduran. Sekalipun mereka disuruh oleh Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak aktif melakukan kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, orang yang tidak aktif melakukan kehendak Allah, dia pasti akan ketiduran saat disuruh. Sekalipun Tuhan Yesus sendiri. Kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak. Sebaliknya kita lihat Yesus. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh ingin menggenapi rencana dan maksud dalam ketidakberdayaannya. Tuhan Yesus datang, didorong ke Taman Getsemani. Dia berlutut di situ berdoa dan melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan kehendak Bapa kita sering didorong hati berlutut di hadapan Bapa tanpa susah. Kita bisa lihat itulah yang buat Yesus bagaimana dia berdoa sampai begitu. Banyak yang sudah mencatat bahwa Yesus menghadapi cawan kematiannya dengan tenang. Namun kemenangan itu bukan terjadi di kayu salib, tapi terjadi di Getsemani lah. Doa Tuhan Yesus itu berubah dari ambillah cawan dari menjadi jangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalah menangnya kita dalam kehidupan rohani itu sering terjadi di dalam tingkat doa. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bertumbuhlah dalam pertumbuhan setiap sebelum melakukan segala sesuatu. Doa itu adalah nafas. Dengan doa kita akan membangun sebuah relasi. Dengan doa timbul kerinduan hati selalu satu-satunya hanya Tuhan. Satu-satunya hanya Tuhan.
berdoa. Tuhan tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita sendiri. Terkadang kita selalu khawatir, karena kita tidak pernah, sehingga kita tidak akan pernah merasakan jawaban. Sehingga kita tidak pernah bisa merasakan kasih dan kebaikan dengan maka damai sejahtera tidak akan memelihara hati dan pikiran kita. Khususnya masa pandemi. Inilah masanya untuk kita belajar bergantung kepada Allah dalam segala. Dalam Filipi pasal 4 ayat 7, bahasa aslinya itu sebenarnya adalah bahasa militer. Kalau boleh saya pakai kalimat damai sejahtera Allah akan menjadi seperti garnisun atau benteng kota yang melindungi hati dan pikiran. Di luar benteng kota, keadaan bisa babak belur, berdarah, chaos. Tapi isi kota adalah dengan pelindung. Demikian pula dengan inilah damai sejahtera yang melampaui segala, bukan seperti damai yang jangan salah Bapak Ibu. Dunia juga banyak berbicara tentang damai dan aman. Namun damai yang dunia berikan itu sangat rapuh dan mudah tergantung dalam masalah-masalah kecil. Saya sampaikan, saya bicarakan di sini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera buat kita senantiasa tidak yang menciptakan segala isi. Ya, sebagai kiranya masa yang sulit karena hanya pada dia lagi dan boleh tapi yakinlah, percayalah, khawatir pasti. Karena itu juga yang pada saat saya sakit, saya sangat khawatir. Pada saat saya lemah, saya sangat khawatir. Melihat keadaan sekarang, sangat khawatir. Tapi sekarang kita harus berdoa. Baca, temukan jawaban. Baca, Tuhan akan berbicara. Sekali lagi Bapak Ibu, jadilah orang Kristen sejati, yaitu orang Kristen hidup melakukan perintah yang pernah dijanji seperti yang dilakukan Yesus. Serahkan betapa besar percaya Tuhan kita sebut sebagai Yesus dan arti hubungan relasi kita yang hidup di dunia. Kita juga mengerti bagaimana orang tua pada saat susah, orang tua yang baik dan yang sedih tidak akan membiarkan susah. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bersyukur karena kami boleh mempunyai seorang yang mengizinkan kami boleh memanggil Engkau sebagaimana kami rindu
Kami memanjatkan, kami mengutarakan semua isi, semua pergumulan hidup kami serahkan. Kau boleh melihat isi yang terkadang lupa. Kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa. Kami hanya ciptaan yang kami hanya diciptakan dari debu dan tanah yang sebenarnya tidak bisa. Kami lupa ya, karena Engkau sudah demikian memberikan kami kenyamanan yang ada dalam kehidupan ini. Kami selalu lupa, tapi biarlah Kau boleh bahwa kami harus menjadi orang Kristen yang sejati, bukan menjadi orang Kristen yang biasa. Kami harus selalu bertumbuh dalam, kami harus semakin bergantung kepada kami harus bangunlah iman dan hubungan relasi dalam hati kami setiap orang. Teguhkan kami kohir dalam hidup. Kami tahu ya Pak, masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah berbagai macam masalah, seolah-olah ada habis. Inilah kami berserah. Kami menagih janji Engkau Tuhan yang setia. Kami sedikit cara dia berjalan ya Pak. Ubah menjadi yang baru. Telah dilahirkan kami sebuah relasi hubungan yang lebih baik. Perbaikilah relasi kami. Roh yang kudus yang boleh dibebaskan dari semua perbuatan, semua kehidupan. Sekali lagi terpuji. Kau sudah kasih, kau sudah dalam nama Yesus Kristus. Doa dalam nafas yang firman ini buat iman kita kita juga doa kita pujian bicara di mana ada kekuatan di jiwa, di mana ada ketenangan dibanding kita. Ada hadirat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam tengah-tengah keluarga kami. Ada hadirat-Mu, kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, batu dan dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Sungguh di kaki-Mu saat hadirat-Mu kan ku melepaskan-Mu
Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Di jiwaku tetapkan padaku, dalam hadiratmu ku menyembahmu. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Kita sungguh mengiringmu seumur hidupku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendak